Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semiaglo se-Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, keadaannya tetap bersemangat dalam beragloria. Aglonema itu indah loh. Indah ya, karena saya suka ya. Nah, tapi asik merawat aglonema teman-teman. Ada yang tumbuh dengan lancar, sehat, seger, sebulan nambah 1 tahun. Ada beberapa jenis yang 2 bulan itu hampir 3 daun. Ada juga yang tahu-tahu udah sehat, seger, loyot gitu. Terus nanti kita jadi pandai karena tanaman kita loyot, akhirnya kita belajar, kita jadi pandai mengatasi keloyotan. Tapi jangan sampai lah, sering-sering loyot jangan sampai. Tetapi perlu ke teman-teman ketahui, ini buat membesarkan hati teman-teman. Tidak ada satupun di dunia ini, malah di dunia aglonema, perawat, pecinta, pemulia aglo yang bisa terhindar dari loyot, busuk, dan trouble tanaman aglonema. Saya sendiri, saya bikin vlog menyampaikan cara menangani ini. Tetap di kebun saya itu ada tanaman yang kadang-kadang suka sakit, suka ini. Tetapi sekarang sudah minim. Yang mungkin dari 1000 pohon gitu ya, ada 1 dalam sebulan, 2 bulan, ada 1 tanaman yang bermasalah. Kalau dulu awal-awal teman-teman, dalam memelihara aglonema itu hampir tiap hari saya harus membuang daun kuning, motong kuning rontok, daunnya mengecil, terus bawah kuning, atasnya mengecil, tahu-tahu rontok habis. Ada juga yang blonyo, ada juga yang patah pinggang, bermacam-macam pokoknya. Nah, terlepas dari masalah yang saya sampaikan, vlog kali ini saya terinspirasi oleh pertanyaan di video saya. Tadi saya screenshot kok kamerawati. Di vlog kali ini itu saya terinspirasi oleh pertanyaan di video saya sebelumnya, itu oleh Bunda Saryanti. Nah, ini di video ini saya screenshot waktu saya motong green ball. Ini saya screenshot pertanyaannya beliau itu, Pak, benarkah mos lumut hanya bertahan 4 bulan kalau dibiarin akar busuk? Apa benar itu ya? Gitu. Yang pertama. Yang kedua, sama andalala itu di bawahnya itu ada dari Bang Sen. Maaf Pak, tanya, apakah sekarang Bapak masih menggunakan media lumut? Kesimpulannya, bagusan lumut atau media biasa Pak? Terima kasih. Nah, saya akan menjawab itu. Pertanyaan pertama dari Bunda Saryanti ya, itu apakah mos lumut itu hanya bertahan 4 bulan? Enggak juga sih, tidak juga Bunda. Tetapi kita juga perlu memperhatikan, media apapun yang kita pakai itu juga perlu perawatan gitu. Perlu perawatan, pengendalian jamur dan bakteri serta kutu-kutu yang ada di dalam media itu. Loh, emangnya ada di dalam lumut kutunya? Ada. Istri saya, kamerawati, itu beberapa kali menemukan kutu-kutu yang ada di lumut, terus menemukan cacing-cacing kecil, ulat-ulat kecil di dalam media lumut. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus mengendalikan itu. Dengan cara apa? Disemprot insektisida, terus pemakaian fungisida, karena lumut itu kan lebih bajak, lebih mengikat air. Nah, tempat yang lembabnya over terlalu, itu jamur mudah berkembang. Makanya pengendaliannya juga harus kita lakukan. Tidak ada batasan 4 bulan, kalau tidak kita ganti nanti akan menyebabkan akar busuk. Enggak, lumut bukan penyebab akar busuknya, tetapi perawatan media yang kita lakukan itu yang mungkin menyebabkan akar menjadi kurang baik. Gitu ya Bunda Saryanti. Jadi bukan setelah 4 bulan nanti busuk, karena saya memakai ada yang lebih dari 4 bulan lebih ya kamerawati ya. Nah, ada juga
Nah, ini pertanyaan kedua. Kan gitu Bunda Saryanti. Untuk pertanyaan kedua dari Om, bentar saya cari wing. Oh, nah ini Bang Sen, apakah Bapak masih pakai media lumut? Terus bagusan mana lumut sama media biasa? Pernah saya sampaikan dulu Om. Oh ya, saya jawab dulu. Saya masih menggunakan media lumut di beberapa tanaman saya, tidak semuanya. Tetapi kalau secara prosentase saya lebih banyak pakai yang non lumut. Ada media praktis. Ada media praktis part 1, 2, 3, 4. Ada media jos 1, 2, 3, 4 yang pernah saya share di video vlog saya Semi Aglo. Itu sudah lama sekali saya share itu media, ya Kamerawati ya. Iya. Dan perlu diketahui juga, apa yang saya sampaikan dalam video itu tentang media, saya masih pakai sampai saat ini. Media praktis part 1 misalnya, saya masih pakai. Part 2-nya saya masih pakai. Part 3-nya saya masih pakai. Nah, lumutnya juga saya masih pakai. Tetapi Bang Zen, untuk mencacah, saya sekarang sudah nggak pakai lumut. Beberapa alasan, bukan karena lumut jelek, enggak. Tetapi satu, lumut lebih mahal. Yang kedua, mencari lumutnya di sini sekarang supplier lumutnya sudah kualitasnya sudah jelek ya sekarang ya. Sudah sulit juga dicari dan menurun kualitasnya. Makanya saya nggak pakai lumut lagi untuk mencacah. Nah, yang sekarang ada ini adalah sisa-sisa yang dulu saya masih menggunakan lumut. Saya akan ambil kan nggak ya? Iya. Nah, saya ambil hanya 2 pohon aja yang besar-besar ya. Karena yang pohon kecil sudah nggak ada sekarang. Ada yang 4 daun, cuman nggak perlu lah. Nah, ini Ayu Green itu entah sudah berapa daun, lebih dari 20 mungkin ya. Tuh 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 22 daun. Nah, ini saya pakai lumut. Kelihatan nggak Kamerawati? Iya. Iya, masih kelihatan. Ya kan? Iya. Nah, lumutnya bahkan sampai menghitam karena udah ini terlalu lama. Ini saya pakai sudah setahun. Juga menjawab pertanyaan Bunda Saryanti tadi. Ini setahun saya pakai. Nah, yang ini dulu waktu saya potong rinjani, itu kan saya bikin video. Saya tanam pakai lumut, ya kan. Nah, ini sekarang sudah beranak. Satu, ini shoot Kamerawati. Ini tunas, baru bertunas, kelihatan nggak? Iya. Satu. Nah, ini keluar 2 di sini nih, ini 2 anak. 1, 2, berarti 3. Ini juga masih pakai lumut tuh. Ya kan? Iya. Nah, berarti Bang Zen sampai sekarang saya masih menggunakan lumut. Cara penyiraman Om Semi Aglo gimana? Sama, satu kebun itu saya nyiramnya sama, meskipun dengan media-media yang berbeda. Saya akan ambilkan contoh media yang saya menggunakan media praktis 1 ya. Nih, saya jenis lain. Nah, ini teman-teman. Nah, ini media praktis part 1. Saya juga masih pakai sampai sekarang. Ini adalah aglonema, salah satu aglonema koleksian yang ya bisa dibilang rare item, aglonema ajeng. Saya pakai bahkan di aglonema yang menurut saya, ukuran saya dengan kemampuan saya, ajeng termasuk aglonema mahal. Itu aja saya masih pakai. Tidak semua pakai lumut, tidak semua pakai ini. Nah, tetapi
untuk yang paling baru, untuk yang saat ini, yang paling baru sekarang, saya lebih banyak menggunakan media tanam JOS 4 yang sama-sama saya produksi sendiri, saya bikin sendiri, saya aplikasikan di hampir semua tanaman yang ada di kebun saya. Sebelum kita lanjutkan, ini tak kembalikan dulu ya. Ya, ngeri ya. Ngeri piye, takut jatuh toh kowe. Takut jatuh. Nah, berarti kesimpulannya pertanyaan Ibunda Yanti Saryanti, lumut hanya bertahan sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan akan menyebabkan akar busuk. Itu tidak benar. Terus yang kedua, pertanyaan dari Bang Zen, masih pakai media lumut? Terus saya jawab, saya masih pakai dengan bukti yang ada loh ya, saya masih pakai. Di sana juga masih ada yang pakai lumut. Satu lagi kita ambilkan jenis kocin yang masih pakai lumut. Satu di antara beberapa jenis kocin yang saya masih pakai lumut. Nih. Nih. Sampai yang hitam gitu ya. Iya, bahkan ini dulu itu saya pakai di mulai bonggol bawah daun pancing. Ini daun pancingnya masih ada. Ini daun pancing ini. Itu jenis. Ini kocin favorit saya dari dulu, kocin brown. Kalau yang sudah rawatan kebun, itu kocin brown tangganya tidak sepanjang kocin brown yang kultur sekarang turun itu. Nah, dah nih, taruh sini lagi. Sini wes. Sini wes. Nah, yang kedua pertanyaannya Bang Zen, bagus mana media lumut dan media biasa? Media biasa itu kan asumsinya menurut saya berarti media yang menggunakan campuran sekam gitu ya, dan humus. Nah, kalau saya pribadi untuk pertumbuhan sih tidak bisa dikatakan menang mana dan menang mana ya, tapi tergantung dari perawatan kita gitu Bang Zen. Kalau kita merawatnya dengan benar dan bagus, ya mungkin bisa sama-sama tumbuh bagus. Tetapi untuk membuat aglonema itu lebih cepat beranak ya, dalam tanda kutip, tanaman sudah dewasa, sudah waktunya mengeluarkan tunasnya, sudah waktunya beranak, saya tetap masih memilih media biasa gitu. Nah, untuk saat ini, tadi saya sampaikan, belum lama saya sampaikan tadi toh, di tengah-tengah tadi, kalau saat ini saya menggunakan media tanam JOS 4. Memang media tanam yang sering saya sampaikan di Facebook dan sosmed saya. Memang buktinya media JOS 4 ini, kamerawati, di dekat kamerawati ini ada tanaman yang dulunya imporan, Nah, ini contohnya ini legasi putih. Ini kelihatan nggak kamerawati? Turun dikit kali Pak. Ini beranak 1, 2, 3, 4. Terus ini beranak 1, 2, 3. Hampir semuanya ini beranak. Ini juga 1, ini berdempetan keluar 1, 2, 3, 4. Nah, ini masih ada yang baru keluar malah tuh. Ini loh. Oh iya iya. Nah, ini saya baru lihat hari ini. Ini yang di sini. Nah, ini tuh anaknya bermunculan. 1, 2, nih. Benar-benar jos. Yesus kamerawatiku. Nah, gitu teman-teman. Yang di sini pun
saya menggunakan media tanam JOS 4 untuk saat ini gitu. Itu. Udah, aku mau duduk, kamu geser sana. Gitu. Jadi Bang Zen, kenapa kok bisa ditarik kesimpulannya gini? Memang lumut itu punya keunggulan, dia penyedia nitrogen juga, unsur N. Tetapi bila mana lumutnya sudah menghitam, yang warnanya sudah nggak hijau lagi, ya saya kira unsur N. Terutama yang kekeringan ya. Itu unsur N-nya juga, ya saya kira mungkin tidak ada ya. Dia hanya sebatas sebagai pengingat akar. Makanannya dari mana ya? Dari pupuk yang kita berikan gitu. Tetapi kalau media biasa dengan pemakaian cekam, nanti penambahan akar pakis, andam, dan humus-humus yang lain yang sering dipakai teman-teman, misalnya daun bambu, pakai daun kaliandra, itu unsur hara yang disediakan oleh media biasa itu jauh lebih banyak daripada media lumut. Tuh, itu ya. Jadi dua materi tadi sekiranya bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk menentukan media. Tuh. Yang saat ini saya pakai hampir di semuanya, mungkin lebih dari 80%. Mungkin lebih dari 80% tanaman yang ada di sini saya menggunakan media JOS 4. Gitu teman-teman. Ya kan sebelum dijual memang kita percobaan dulu ya. Iya. Ini saya sebelum jual media, sebelum saya share media, bahkan lumut dulu, pada saat lumut viral itu saya sudah percobaan dulu lumut saya pakai, memang hasilnya bagus pada saat itu. Tetapi karena berkembangnya waktu saya ingin mencoba, ya sampai saat ini menurut saya yang terbaik di kebun saya media tanam JOS 4 yang saya pakai. Itu banyak yang cocok pakai media tanam JOS 4. Tolong nanti review jujur di media, di komen ya. Gitu ya, khususnya buat Bunda Saryanti yang sudah komen di video saya sebelumnya, terima kasih, dan juga Bang Zen, terima kasih, semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan. Bila mana ada perbedaan teman-teman, perbedaan itu indah. Yang saya sampaikan adalah cara ala Semi Aglo. Tetap semangat, sehat selalu, selalu berpositif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalau aja mau syuting toh.